Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kakak akan membahas soal asli UTBK Fisika tahun 2021 ya. Kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan sholawat nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, nomor satu di sini proyeksi gerak sebuah partikel bermuatan listrik negatif min Q dan bermassa M pada bidang XY tampak pada gambar. Nah, kata kuncinya apa? Muatan listriknya negatif Q. Kakak tuliskan terlebih dahulu, misalkan posisi muatan di proyeksi bidang XY-nya di sini ya. Ini muatannya negatif. Lanjut Kak. Kalau gerakan proyeksinya seperti ini, dengan di ruang itu terdapat medan magnetik tetap B searah sumbu Z positif, jadi kita dapat tuh B-nya ke arah Z positif Kak. Mana Z positif? Ini Z positif. Berarti menuju kita, menuju pembaca. Bagaimana supaya dia bergeraknya? Proyeksinya melingkar di sini ya. Berarti dia berhubungan dengan gaya sentripetalnya. Apakah yang menyebabkannya? Ya, kita hubungkan dengan gaya Lorentz. Sebelumnya, teman-teman ingat tuh, gaya Lorentz. Kita penggunaannya kaidah tangan kanan ya. Kaidah tangan kanan. Bagaimana caranya itu Kak? Kaidah tangan kanan. Yang pertama, ibu jari ini sebagai penunjuk arah kecepatan dari partikel tersebut. Partikel yang bermuatan tadi. Nah, 4 jari ini untuk menunjukkan medan magnetnya. Telapak tangan ini menunjukkan F. F siapa ini? F Lorentz ya. F Lorentz-nya kakak sebut aja FL gitu. Punggung tangan juga untuk menunjukkan arah FL-nya. Bedanya apa Kak? Jadi telapak tangan ini ketika muatannya positif, punggung tangan ketika muatannya negatif. Di soal kita muatannya apa? Negatif ya. Muatannya negatif. Nah, gerakannya gimana itu? Gerakannya melingkar. Kenapa dia bisa melingkar? Karena ada gaya sentripetalnya. Jadi kalau kakak lihat di sini, ini ketarik nih ke atas menuju pusat lintasan. Di mana pusat lintasannya ini jari-jarinya kakak sebutlah R besar sesuai dari soal ya. Di situ ada R besar. Nah, gerakannya gimana itu Kak? F Lorentz-nya ke pusat, yaitu gaya sentripetal. Kemudian arah medan magnetnya ke Z positif. Z positif itu menuju kita ya. Berarti bertanda dot kakak tuliskan. Ini bertanda dot B-nya. B-nya itu dot. Nah, apa yang terjadi? Yaudah, kita lihat kaidah tangan kanan. B-nya dot Kak. Ke Z positif berarti 4 jari kita ya. Itu menuju kita. Lanjut. Gaya Lorentz-nya Kak. FL-nya menggunakan punggung tangan. Ke atas itu ya. Nah, berarti FL-nya ke atas. Ibu jari kita kemana? Ya, ibu jari kita arahnya ke kanan. Gitu. Berarti kesimpulannya apa? Nanti ketika di sini ini V-nya kemari. Ketika di sini V-nya kemana? Kiri itu ya. Ya. Bentuknya seperti ini. Kesimpulannya? Ya, dia bergeraknya berlawanan arah jarum jam. Tinggal kita cek aja mana yang berlawanan arah jarum jam. A, B, C benar, D sama E salah. Karena dia searah. Persamaannya bagaimana Kak? Tadi kakak katakan berhubungan dengan sentripetal ya, yaitu sigma Fs sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R. Sigma Fs-nya di sini apa? Gaya Lorentz-nya Kak, F Lorentz. B Q V M V kuadrat per R. Oke, V-nya kita coret 1 ya. Berarti V-nya menjadi apa di sini? V-nya adalah B Q R dibagi dengan M. Nah, bentuknya seperti itu. Lanjut Kak. Pilihan yang benar yang mana? Kalau tidak A, ya B gitu. Kalau C kan QBM per R di sana. Salahnya di sini. Nah, lanjut Kak.
Komponen kecepatan Vz lebih kecil dari 0, serta komponen percepatan Az lebih kecil dari 0 dan tetap. Oke, di sini ada komponen kecepatan di sumbu Z-nya. Ini ada Vz lebih kecil dari 0, Az lebih kecil dari 0 dan tetap. Artinya apa? Muatannya ini mengalami percepatan ke arah sumbu Z negatif. Vz lebih kecil dari 0, berarti kan arah gerakannya ke sumbu Z negatif. Ternyata dia percepatan Az-nya lebih kecil dari 0. Dan tetap. Berarti dia dipercepat ke sumbu Z negatif. Kenapa dia bisa dipercepat ke sumbu Z negatif? Pasti ada sesuatu yang menariknya. Apa itu yang menariknya? Ya, kita sebut sebagai gaya listriknya, Kak. Ini ada muatan negatif, ketarik tuh. Dia ketarik ke sumbu Z negatif. Ini sumbu Z negatifnya. Kenapa dia bisa ketarik, Kak? Karena ada gaya listriknya. Berarti di sini pastinya ada suatu muatan. Muatannya positif. Otomatis medan listriknya gimana? Ya, medan listriknya menjauhi kan? Maka medan listriknya kemari dia. Tidak lurus. Bentar, kakak luruskan terlebih dahulu. Nah, inilah dia arah medan listriknya. Dapat tuh kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Arah medan listriknya adalah ke sumbu Z positif. Kebalikannya nanti, misal, ini misal aja ya, ini kebalikannya. Contoh yang lain kakak buat. Contoh lain. Muatannya positif. Dia ketarik tuh ke sumbu Z negatif. Berarti kesimpulannya apa? Positif ketarik oleh yang negatif ya. Berarti sini ada muatan negatif. Kalau muatannya negatif, Kak, arah medan listriknya kemana? Mendekati muatannya. Berarti E-nya ke arah mana tuh? Ke arah Z negatif. Tuh ya. Ini contoh lain. Ini contoh lain. Nah, lanjut. Berarti kita dapat tuh yang menyebabkan dia mengalami percepatan adalah gaya listriknya. Yaudah, tinggal kita tuliskan saja. Sigma F sama dengan M kali A. A-nya di sini adalah A-nya si Z. Siapa F-nya, Kak? Gaya listrik. Gaya listrik itu muatan dikali dengan medan listriknya. Sama dengan M kali A kali Z. Berarti dari sini E-nya menjadi apa? M kali AZ ya. M kali AZ dibagi dengan Q. Selesai. Apa pilihan yang benar? Nah, maka dari sini pilihan yang benar adalah QBR per M-nya berlawanan arah gerak jarum jam untuk si arah kecepatannya. Dan E-nya MAZ per Q, yaitu arah E-nya searah sumbu Z positif. Pilihan yang benar yang B. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan nomor 2. Proyeksi gerak sebuah partikel bermuatan listrik negatif min Q dan bermassa M pada bidang XY tampak pada gambar. Di ruang itu terdapat medan magnetik tetap B searah sumbu Z positif. Tidak ada medan listrik E dan komponen kecepatan Vz-nya lebih besar dari 0. Komponen kecepatan pada bidang XY dan sifat Vz adalah seperti soal nomor 1 untuk arah medan magnetnya B ke Z positif. Dari soal nomor 1 tadi, kita udah dapat tuh kalau muatannya negatif, Kak. Kemudian dia bergeraknya melingkar di sini ya. Berarti arah gaya logansnya kemana? Menuju pusat lintasan ya, yaitu gaya sentripetalnya. Lanjut, Kak, B-nya kemana? B-nya ke Z positif tadi. B-nya ke Z positif. Untuk B-nya bertanda dot. Kenapa? Karena B-nya ke arah Z positif. Maka dari sini kecepatannya gimana? Ya, kecepatannya dia seperti ini, Kak. Gerakannya menjadi berlawanan arah gerak jarum jam. Apa pilihan yang benar? Yang searah salah. Dah,
Kalau nggak C, D, dan E. Besarnya gimana Kak? Ya udah sama kayak tadi. Yaitu kita pakai sigma Fs adalah M V kuadrat dibagi dengan R, dengan sigma Fs-nya di sini B Q V sama dengan M V kuadrat per R. V-nya coret 1 Kak. Maka V-nya adalah BQR dibagi dengan M. Dah, bentuknya seperti ini. Dengan R itu adalah jari-jari lintasannya. Ini R-nya. Lanjut Kak. Kemudian gimana dengan kecepatannya? Karena di sini dikatakan tidak ada medan listrik E. Vz-nya lebih besar dari 0, berarti kecepatannya ke Z positif Kak. Gerakan partikelnya ini ke Z positif. Nah, bentuknya seperti ini. Ini Vz-nya. Apa yang terjadi? Apakah kecepatannya bertambah, berkurang, atau tetap? Karena ada kata kunci medan listriknya 0, sehingga muatannya ini tidak mengalami percepatan. Karena muatannya tidak mengalami percepatan, A-nya sama dengan 0, gampangnya gitu ya. A-nya sama dengan 0, ini untuk A yang dimana? A di sumbu Z-nya. A-nya sama dengan 0. Yaudah, jadi Vz-nya konstan. Apa pilihan yang benar? Jelas, kita cari Vz-nya konstan yang C sama E ya. Nah, tapi lihat tadi tuh, V-nya BQR per M. BQR per M adalah pilihannya yang E. Selesai. Seperti itu aja. Nomor 3. Sebuah muatan listrik min 1 kolom bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon ke kanan, memasuki medan magnet 0,1 Tesla yang arahnya masuk ke bidang gambar. Besar dan arah gaya magnet yang dialami muatan tersebut adalah, oke, semuanya tegak lurus ya di sini. Berarti kita cukup gunakan perhitungannya. F adalah BQV, B-nya 0,1 Tesla, Q-nya adalah 1 kolom, V-nya 20. Nah, berarti dari sini 0,1 kali 1 kali 20 Kak, hasilnya 2 Newton. Selesai, pilihannya kalau nggak A, B, dan C. Lanjut Kak, bagaimana dengan arahnya? Arahnya masih tetap menggunakan kaidah tangan kanan. Pada kaidah tangan kanan, untuk gaya Lorentz muatan listrik ya, benda yang bermuatan listrik, ibu jari sebagai penunjuk arah kecepatan, 4 jarinya medan magnet Kak. Kemudian telapak tangan ini untuk F ketika muatannya positif. Punggung tangan untuk F ketika muatannya negatif. Sekarang dia bergerak ke kanan memasuki medan magnet 0,1 Tesla yang arahnya masuk bidang. Masuk bidang itu cross Kak tandanya. Berarti medan magnetnya bertanda cross Kakak buat di sini. Ini untuk si B. Lanjut Kak. Ada tegak lurus ya. Ada muatan dengan kecepatan V ke kanan, muatannya adalah negatif ya, min 1 kolom di sana Kak. Nah, maka dari sini bagaimana arah dari gaya Lorentz-nya? Ya udah, V-nya ke kanan, ibu jarinya ke kanan. B-nya cross itu masuk, berarti 4 jarinya masuk bidang. Kita gunakan telapak tangan atau punggung? Kita gunakan punggung ya, karena C-nya negatif. Punggung tangannya kemana? Ke bawah ya. Ya udah, selesai. Berarti dari sini kita dapat untuk gaya Lorentz ya, F-nya ke bawah. Pilihan yang benar apa? Yang B. Nah, cukup ya pembahasan soal asli UTBK Fisika tahun 2021 tentang kemagnetan.
Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.